Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Di edisi rekat sebelumnya kita telah membahas bagaimana membasmi kanker iri hati yang menjangkiti segala hal dalam diri kita. Dan cara yang pertama untuk membasmi kanker iri hati adalah berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Bahkan kembar identik pun tidak. Kita memiliki sidik jari, sidik mata, eye scan ya, suara dan detak jantung yang unik masing-masing kita. Tidak pernah akan ada orang yang sama seperti diri kita masing-masing. Tetapi jika kita iri hati terhadap orang lain, maka kita tidak dapat melihat hal yang luar biasa dari milik kita yang unik tersebut. Iri hati membuat kita buta terhadap diri sendiri. Alkitab memberikan cara kedua untuk membasmi kanker iri hati di surat Roma 12 ayatnya yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Daripada kita membenci orang lain karena iri hati, lebih baik kita bersukacita dengan mereka. Tuhan mengajarkan kita untuk bersukacita ketika Ia memberkati mereka yang ada di sekitar kita. Jadi cara kedua untuk membasmi kanker iri hati ini adalah bersukacitalah atas kebaikan Tuhan kepada orang lain. Untuk menangis dengan orang yang menangis, saya kira mudah untuk kita lakukan, bukan? Tidak sulit menghibur orang ketika ia terluka atau kehilangan sesuatu atau seseorang. Meskipun ia adalah seorang saingan kita bahkan. Tetapi akan lebih sulit untuk merayakan keberhasilan orang lain, terutama jika kita tidak berhasil di bidang itu. Coba Anda kembali mengingat kapankah terakhir kali Anda bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Ia lakukan untuk orang lain. Satu alasan yang membuat kita kadang-kadang sukar untuk bersukacita dengan mereka yang bersukacita adalah karena kita takut dan khawatir. Kemungkinan kita tidak akan mendapatkan berkat sebesar yang diterima oleh orang lain itu. Dan alasan lainnya adalah orang yang terhadapnya kita paling iri, yang kita cemburui, kita iri itu biasanya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Misalnya sesama anggota keluarga sendiri saling iri hati, ya. Sesama rekan dalam satu tim saling iri hati. Antar pemain musik pun bisa saling iri hati. Bahkan juga ada pengkhotbah yang iri hati terhadap pengkhotbah lain. Jika Anda ingin semakin berbahagia hidup Anda, mulailah belajar menikmati keberhasilan dan sukacita orang lain. Tetapi jika Anda merasa berbahagia hanya ketika ada hal baik yang terjadi pada diri Anda, maka saya pastikan Anda akan mengalami lebih banyak ketidakbahagiaan dalam hidup ini. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang hanya mengalami hal-hal yang baik saja sepanjang hidupnya dia. Kebahagiaan adalah pilihan. Anda sebahagia yang Anda pilih. Jika Anda tidak tahu bagaimana merasa berbahagia dengan apa yang Anda miliki, maka Anda tidak akan pernah berbahagia sekalipun memilikinya lebih banyak lagi. Lain halnya jika kita belajar menikmati kemenangan-kemenangan orang lain juga, maka kita akan selalu mempunyai sesuatu yang membuat kita bersukacita. Haleluya. Karena iri hati akan meracuni setiap hal yang kita lakukan dan menghambat berkat Tuhan dalam usaha kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.